Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koperasi dan UKM. Hari ini kita udah bareng sama Pak Bram, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Kita akan membahas sedikit tentang keberhasilan salah satu UMKM yang ada di Jawa Tengah. Jadi pada gelaran Expo Indonesia Meksiko yang sudah dilaksanakan pada 4 sampai 6 Agustus 2023 yang lalu, salah satu UMKM Jawa Tengah yang cukup menyita perhatian di sana adalah batik warna alam Si Putri, ya Pak. Oke. Nah, jika kita menengok ke belakang, tentunya ada berbagai campur tangan dari sekian pihak, salah satunya adalah pemerintah. Nah, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, sebenarnya dukungan apa saja yang diberikan oleh Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah dalam membersamai pertumbuhan UMKM yang ada di Jawa Tengah hingga akhirnya mereka bisa dikatakan naik kelas dan menembus pasar internasional. Mungkin kita akan dengar penjelasannya dari Pak Bram. Monggo, Pak Bram. Terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih pada UMKM di Jawa Tengah karena berkat konsistensi dan progresivitas UMKM di Jawa Tengah. UMKM di Jawa Tengah ini mensupport pertumbuhan ekonomi dan cukup signifikan angkanya. Ya. Di 10 tahun terakhir pertumbuhan baik aset, omset maupun tenaga kerja di UMKM luar biasa. Ya. Kami contoh di omset saja kita dari angka 11 triliun saat ini sudah hampir mendekati 69 triliun. Wow. Apa yang kami lakukan? Dengan keterbatasan anggaran, kami melakukan fintech. Kemudian kita melakukan magang UMKM beserta pendampingannya. Kemudian kita arahkan UMKM itu ke sertifikasi halal, kemudian merek, dan kita tingkatkan leveling UMKM supaya naik kelas. Dan ini terbukti sangat berpengaruh pada peningkatan produktivitas. Yang kami sampaikan ke UMKM adalah kita harus menumbuhkan produktivitas dari produk kita. Kalau produktivitas kita bagus, kualitas kita bagus, insya Allah tentang harga akan menjadi pilihan kedua dari para pelanggan. Ya. Karena sekarang masyarakat itu lebih cermat dan bidikannya itu lebih pada tes selera, ya, dan juga kualitas. Banyak cerita UMKM yang kemarin itu salah satu cerita dari UMKM yang di keramik, ya, dia tuh bagus nih. Saya beli tanah liat lempung kalau bahasa Jawanya itu Rp3.000 per kilo, Pak. Tapi saya bisa rubah itu dengan harga sekian ratus ribu rupiah per kilo. Bisa dibayangkan berapa ratus persen yang kami bisa naikkan. Ini kami jualnya adalah keunikan, kami bicaranya adalah selera masyarakat, kami bicaranya adalah satu yang kami letakkan adalah kualitas. Ini luar biasa. Nah, terkait dengan tadi batik Si Putri, ya, warna alam Si Putri, ya, kami sampaikan bahwasanya di periode akhir September ini sebelum kami ke Meksiko, Expo di Meksiko, kita ada 14 UMKM, baik makanan maupun non makanan, yang sudah ekspor. Dan nilainya juga cukup signifikan, di atas ya sekitar hampir mendekati 13 miliar. Ini pada sampai dengan September ini aja. Ya, kita bicara UMKM kan kelasnya beda dengan industrial, ya. Nah, ini pergerakan ini pun juga karena kami Dinkop Koperasi dan UMKM juga memberikan pelatihan ekspor pada UMKM. Ya. Kita menjalin kerjasama dengan para mitra. Saat beberapa tempo waktu yang lalu kita kesulitan kontainer,
ya kami dibantu oleh para mitra, ya. Bahkan biaya pengiriman itu saya masih ingat tuh, ke Belgia itu biaya pengiriman kontainernya tuh dibantu oleh mitra kita, ya. Padahal yang dikirim itu tidak sampai sekian. Jadi biaya pengiriman sama yang dikirim itu lebih besar biaya pengiriman. Inilah sebenarnya saya menyampaikan terima kasih bukan hanya pada UMKM, tapi pada stakeholder kami yang lain. Kemitraan kami, sinergitas kami bahwasanya memang betul terjalin dengan baik. Nah, tentang si Putri itu adalah kita ada SOP-nya bagaimana menuju ke Expo Meksiko, ya. Ada standarnya, kita kurasi, ya. Waktu itu kita kurasi bukan hanya batik si Putri saja, dan produk handicraft yang lain. Kami komunikasi, konsultasi dengan atasnya perdagangan di Meksiko, dengan KJRI. Bagaimana sih sebenarnya pasar yang ada di Meksiko, kemudian produk apa yang bisa diterima di Meksiko, ya. Dari situ akhirnya kami bisa tahu bahwasanya produk di Meksiko ini kalau kami komunikasikan dengan batik si Putri ini hampir mirip, ya. Karena produk dari batik si Putri ini hampir sama dengan selera masyarakat yang ada di Amerika Serikat, di Meksiko dan Amerika Utara, dan tentunya adalah ramah lingkungan, dan tidak mencemari lingkungan produk-produk dari yang dihasilkan oleh si Putri. Alhamdulillah ada 2 produk UMKM yang kemarin kami sertakan ke Expo di Meksiko, yaitu dari batik si Putri sama produk dari handicraft SAM dari pati. Okay. Dan responnya luar biasa. Penjualan retailnya bagus, kemudian ordernya juga bagus, ya. Kemarin sudah kami mendapatkan laporan, Pak, kita dapat sekian. Wah, sebenarnya inilah yang penjajakan awal kami adalah tidak pada posisinya ada buyer yang memang tujuan akhir kami. Tapi tujuan awal kami adalah memperkenalkan bahwa di Jawa Tengah ini ada produk-produk yang bisa diterima di masyarakat Meksiko. Kami terima kasih pada KJRI, Kedubes RI di Meksiko, yang memberikan informasi, dan kami memfasilitasi UMKM, dan tentunya harapan kami setelah kami fasilitasi adalah silakan teman-teman UMKM melakukan negosiasi secara profesional. Nah, gitu ya. Kalau bicara bentuk dukungan berupa mungkin fasilitasi atau berbagai macam pelatihan yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Jateng, sejauh ini kira-kira ada berapa banyak, Pak, jumlah UMKM yang sudah menerima manfaat dari kegiatannya? Ya. Sesuai data terakhir BWS di tahun 2016, ya, UKM di Jawa Tengah itu sekitar 4,1 juta. Dari sekian itu yang sudah kami latih bersama-sama Dinkop itu sekitar 185.349 UKM. Ada 4 klaster, yaitu klaster produksi yang non pertanian sekitar 68.000, kemudian produk yang perdagangan sekitar 66.000, kemudian yang pertanian sendiri sudah 28.000 lebih, dan ada jasa sekitar estimasi di atas 13.000-an lebih. Itu yang 4 klaster ini yang sudah kami latih lewat kurasi kami. Bahkan saat ini kurasi yang kami lakukan kan seringnya lewat online, ya. Nah, banyak nih yang curhat nih UMKM yang tidak bisa tembus online kami karena memang keterbatasan peserta. Akhirnya kami 3 bulan terakhir ini kami langsung turun ke kabupaten kota, ya. UKM yang tidak bisa lolos kurasi pelatihan di kami yang sekarang datang. Kami sekarang datang melalui komunikasi dengan Dinas Koperasi UKM Kabupaten. Ayo, saya mau datang ke tempat saudara, ya. Persiapkan UKM-UKM-nya, apa yang mau diminta, kami akan datang bersama narasumber kami, ya. Kemarin kami sudah ke Jepara, kemarin kami sudah ke Kudus, ke Pati, kemudian minggu yang lalu ke Rembang, minggu ini kita di Blora, minggu depan kita di Rembang.
Jadi memang kemarin kami fokus dulu di Pantura Timur, Pantura Utara Timur. Tapi karena selama ini yang mungkin saya melihat masih perlu kami sentuh supaya produk-produk lokal itu bisa punya nilai kualitas. Sekali lagi lah nilai kualitas, ya. Produk akhir, termasuk bagaimana tata cara membuat kemasan yang menarik. Karena bedanya jaraknya jauh sekali dengan harga yang kualitasnya. Mungkin kemarin saya beli ceriping itu satu plastik besar itu Rp5.000. Aduh, kemudian akhirnya kami komunikasi dengan ini milik para BUMDes nih. Saya kemarin ini sudah pernah disentuh dengan kemasan yang bagus belum Pak? Akhirnya kami tarik ke provinsi. Ada 25 UKM di sektor produk lokal itu kami tarik, kami latih tentang kemasan. Kami tesnya selera BUMDes tersebut, silakan Anda yang membuat desainnya, kami arahkan. Ya. Alhamdulillah ada yang bisa muncul menjadi baik. Dan itu terus kita dampingi. Saya hanya pesan pada teman-teman UMKM yang berhasil. Kalau sudah berhasil itu saya hanya pesan, Anda sekarang mandiri ya, menjadi mandiri ya. Tapi pesan saya minimal 10 UKM di wilayah Anda bawa ya. Anda naikkan ya, menjadi sebuah plasma ya. Ya itulah. Dan sindikatkan dengan UKM sudah berhasil. Dan mereka siapa kita akan bantu teman-teman UKM di sekitar kami. Jangan berpikir tentang persaingan. Ya. Betul. Yang Anda pikir adalah bagaimana Anda bermanfaat di lingkungan tersebut, bagaimana Anda menumbuhkan UKM di wilayah tersebut. Akhirnya apa? Program kami, program pemerintah, Anda bantu. Antara lain apa? Pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat menjadi jauh lebih baik, kemiskinan menurun, pengangguran juga menurun. Nah, ini sebuah kinerja yang baik. Dan banyak foundation yang datang ke kami. Mereka datang, membawa anggaran. Pak, tolong kami minta UMKM ini dilatih. Ini luar biasa. Ya. Beberapa foundation besar ke kami. Bahkan tidak hanya di Sukup Jawa Tengah, Sukup nasional mereka menyediakan anggaran. Akhirnya kita kemarin dapat UKM 14 provinsi, 14 provinsi. Wirausaha muda. Dan kami hadir. Banyak cerita. Mereka berhasil jadi eksportir. Ini yang membuat kami bangga, kami senang. Kami pada teman-teman UMKM kami hanya menyampaikan, Bapak Ibu, ayo naikkan omsetnya. Kalau omset Anda naik dengan sekian ratus%, ini adalah sebuah kebanggaan kami. Betul. Dari Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah. Jadi memang kalau dari sisi pemerintah mungkin memang komitmennya pengen menjangkau sebisa mungkin sebanyak-banyaknya masyarakat UMKM ya. Cuman memang kalaupun akhirnya masih banyak UMKM yang belum tersentuh ya keterbatasan dari kuota yang masing-masing itu gitu. Ya kita datang. Dan harapannya juga maksudnya UMKM yang sudah menerima ilmu ya itu tadi ditularkan ke sekitar-sekitarnya gitu. Itu selalu saya pesankan pada teman-teman. Anda sudah berhasil, Anda sudah lolos, Anda sudah menjadi bagus, tolong ilmunya jangan untuk Anda sendiri. Tolong ilmunya disebarkan. Betul. Karena memang UMKM di mikro inilah yang hampir 94% ini ada di mikro. Inilah yang sebenarnya menopang perekonomian Jawa Tengah. Terima kasih UMKM, saya terima kasih. Ya. Oke. Kalau kita kembali ke Expo Indonesia Meksiko tadi, Pak, itu kan bisa dibilang kan Expo yang apa ya? Mungkin banyak UMKM yang kepengen gitu bisa difasilitasi untuk bisa ke sana juga. Nah, sebenarnya kalau dari sisi Dinas Koperasi UKM sendiri, keputusan untuk akhirnya mengajak Batik Warna Alam Siputri dan segelintir UMKM yang akhirnya lolos kurasi untuk dibawa ke sana, itu poin-poin itunya pertimbangannya apa aja, Pak? Pasti kami lakukan kurasi seleksi secara terbuka. Ya, secara terbuka. Kemudian yang kedua adalah kami mencari tahu pasar yang bisa diterima di negara tersebut. Nah, kami komunikasikan tentunya dengan KBRI, KJRI itu maupun atasnya perdagangan, karena mereka yang paham negara tersebut. Kami masih awam. Dan dari situlah
akhirnya kemarin dari sekian banyak yang mendaftar ke kami, kami jatuhkan pilihan pada Batik Alam Siputri sama handicraft Sam dari Pade. Tapi kami selalu membuka peluang itu pada UMKM yang lain, ya, karena memang kami masih ada potensi untuk mengikutkan UMKM pameran di internasional, bisa mungkin di Korsel atau bisa mungkin di Dubai. Tapi kami akan buka itu bisa jadi di Arab Saudi, ya. Tahun 24 kita ada anggaran, ya, ada anggaran untuk memperkenalkan lagi produk-produk UMKM yang berkualitas ke mancanegara. Ya. Kalau kita bicara karakter dari batik warna alam Siputri yang tadi Pak Bram juga udah sampaikan, kebetulan kan itu cocok dengan karakternya masyarakat sana yang punya concern sama kelestarian lingkungan. Ya. Jadi mungkin dari proses, dari bahan yang digunakan itu yang ramah lingkungan. Ya. Nah, kalau dari Pak Bram sendiri selaku Kepala Dinas Koperasi UKM, tanggapannya terhadap UMKM yang punya concern untuk menjaga lingkungan itu seperti apa? Ada nggak sih mungkin kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memperbanyak memperbanyak UMKM yang punya pandangan serupa gitu? Kami memang prioritaskan teman-teman UMKM ini dalam berproduksi itu adalah pertama adalah produk-produk yang ramah lingkungan. Jaga lingkungan dengan baik, jangan sampai produk dari sentuhan ke produk akhir ini menyisakan PR-PR yang akhirnya merusak lingkungan. Dan ini sudah memang harus kami lakukan bertahap. Juga kami sampaikan pada teman-teman UMKM coba hindari produk-produk plastik juga. Ya. Nah, memang bertahap. Dan tentunya dengan kualitas dan menjaga lingkungan ini adalah UMKM kami bisa menjadi lebih baik secara prioritas di masyarakat juga tidak terbebani karena limbah dari UMKM kami, dan senyatanya memang jarang ada komplain dari masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Misal batik ekoprint itu juga produk-produk lingkungan juga. Ini kita kembangkan. Dan produk-produk makanan olahan kita juga sampaikan. Kalau bisa produk makanan olahan ini sampai produk akhirnya atau mungkin produk yang mengiringi ini selain ramah lingkungan, tapi produk itu bisa dipakai untuk yang lainnya gitu ya. Seperti akhirnya ada bisa membuat kayak pupuk itu kan ada juga produk-produk dari makanan buah-buahan itu kan produk akhirnya bisa untuk pupuk dan sebagainya. Kita sampai pelatihan ke sana. Jadi nggak ada yang tersisa lah itulah. Ya semua bisa dipakai. Ini harapan kami Jawa Tengah lingkungannya bisa terjaga dengan baik. Pertumbuhan UMKM juga sangat luar biasa dan tentunya juga benefitnya diterima secara luas oleh masyarakat atau pelanggan dari UMKM kami. Ya. Oke, terakhir mungkin Pak, pesan-pesan dari Pak Bram untuk masyarakat kita pelaku UMKM, apa ada mungkin tips-tips agar bisa mempercepat proses menjadi UMKM yang naik kelas dan bisa menembus pasar internasional? Ya. Teman-teman UMKM, ada beberapa UMKM yang kami kurasi lewat level 1, level 2, maupun level 3. Tapi di luar itu yang belum bisa lolos melalui leveling di Dinas Koperasi, kami berharap teman-teman UMKM menjaga produknya dengan baik. Kemudian memperluas jaringan marketing, ya. Masuk pada digitalisasi. Kemudian manajemen keuangannya juga diatur lebih baik. Nah, proses ini akhirnya pada konstruksi UMKM harus disiplin menjaga produknya, kemudian juga progresif dalam melakukan pemasarannya, lihat ceruk pasar, peluang pasar yang ada, terus berinovasi. Kuncinya itu inovasi. Ya. Dengan Anda inovasi, dengan melihat sebuah proyeksi ke depan, UMKM pasti akan jauh lebih baik progresnya. Dan yang
kami yakin Anda akan naik kelas. Ya. Harapan kami UMKM masuk ke rantai-rantai produksi, rantai-rantai di rantai pasok industri-industri, dan sekarang sudah berjalan. Ya. Bukan hanya UMKM aja, kami dorong UMKM masuk ke sektor industri. Nah, kalau sudah seperti itu, yang ada adalah mereka akan eksis menjaga produk yang berkualitas yang baik. Yang saya selalu tekankan adalah UMKM omsetnya harus tumbuh, itu aja. Itu aja. Itu yang kami selalu pesankan. Okay. Tumbuhnya dengan apa? Progresivitas. Tumbuhnya dengan apa? Inovasi. Produknya dengan apa? Melihat persaingan pasar. Dan rata-rata UMKM ini dah jiwanya petarung. Tidak mudah dia melogro. Okay. Apa saja ditembus. Sudah banyak bukti-bukti itu dilakukan oleh teman-teman UMKM. Terima kasih ya UMKM. Oke, terima kasih Sama. Pak Bram atas waktu dan insight-nya. Demikian Sobat Koperasi UKM, bincang singkat kita dengan Pak Bram. Semoga bisa membawa manfaat dan inspirasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap fokus, bertumbuh dan berkembang, dan jangan takut untuk naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.